Alhamdulillahilladzi haqqa hamdi wa syukran haqqa syukri asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berbagi, kita sharing, dan pangapunten. Mungkin hari ini akan kita sampaikan materi tentang bagaimana cara mudah mendirikan tokomu. Buktinya mudah nopo. Kemarin alhamdulillah di Klaten ini sudah berdiri 18 tokomu. Dari kita mendirikan itu kemarin, kemudian dari cabang dan ranting itu semuanya terinspirasi, dan itu kita lakukan gerakan, Pak. Jadi kita tidak hanya sekedar berdiri begitu saja, tetapi kita melakukan gerakan. Apa gerakannya itu nanti akan kita sampaikan ke Pak Jenengan semuanya. Jadi mungkin barangkali yang buat produk Bapak Ibu semuanya, pertama kita di Muhammadiyah itu ada 3 hal yang penting yang harus kita sampaikan kepada semuanya, dan itu harus menjadi pegangan kita, Pak. Yang pertama, kita harus tetap ikhlas. Ikhlas ini penting. Ukurannya apa ikhlas? Ukurannya adalah kita tidak pernah berpikir sesuk dadi opo, sesuk itu opo. Insyaallah. Insyaallah hal yang kita harapkan adalah kita itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan adalah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita menginginkan yang namanya di Muhammadiyah itu harus dilakukan dengan senang hati dan bergembira. Termasuk di ranting, cabang ranting ini sudah dari pusat diinstruksikan kita mengelola ranting dan cabang itu harus dilakukan dengan bergembira. Termasuk Bapak mungkin cabang atau ranting yang besok akan berangkat ke Hilir Timur di Sumatera, Palembang, itu adalah dalam rangka bergembira. Kita tidak bertanding tetapi bergembira. Jadi selamat mungkin dari PCM Agel, kemudian dari PRM Taliran Tuban, kemudian juga ada PRM Moroklan. Kok apa Pak? Iya, yurinya saya Pak, kebetulan. Bukan. Geser apa? Bapak-bapak sekalian, mohon izin saya mungkin berdiri Pak sedikit kami sharing berkaitan dengan cara mudah mendirikan tokomu. Jadi kita mendirikan amal usaha itu tidak beda jauh dengan kita mendirikan namanya bisnis, Pak. Maka kalau kita itu mendirikan bisnis, yang pertama syaratnya apa, Pak? Syarat bisnis yang pertama harus punya nyali. Penting Pak, nyali ini Pak. Bukan modal. Bapak punya modal berapapun, tapi kalau tidak punya nyali untuk mendirikan bisnis, tidak punya nyali mendirikan amal usaha, paling-paling uangnya hanya dimasukkan deposito. Betul apa betul? Betul. Yang penting adalah kita harus punya nyali. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah harus punya pasar. Jadi kita memproduksi apapun, kalau kita sudah punya pasarnya, kita tahu, oh nanti yang akan beli ini si A si B, ini luar biasa. Kemudian ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita mewujudkan atau memunculkan nyali. Setidaknya hari ini panjenengan hadir di sini, kita berbagi ilmu, kita sharing. Ini dalam rangka apa? Kita memunculkan nyali. Ya, dengan apa? Ditambah dengan ilmu. Ilmu ini penting, Pak. Karena segala sesuatu kalau diilmuni, insya Allah akan berjalan sebagaimana mestinya. Itu akan lebih nyaman, lebih enak. Kalau semuanya didasarkan dengan ilmu. Yang kedua itu adalah kita harus saling bersinergi, kita itu ditiru. Kita bisa melihat hari ini kita mau usaha apapun itu jangan pernah mencoba dengan sesuatu yang baru. Lebih baik kita adalah meniru, Pak. Meniru itu akan lebih aman hari ini. Kemudian hari ini kita harus juga apa? Kita harus berani, atau mungkin istilah sekarang ya, kita tidak boleh ketinggalan dengan istilah sekarang dengan IT, dengan medsos dan lain sebagainya. Maka insya Allah ini akan memunculkan nyali.
Kalau berkaitan dengan modal dan lain sebagainya adalah hal yang paling belakang. Kemudian yang tadi kita sampaikan Pak, bahwa yang terpenting agar kita nyali ini muncul itu adalah misi kita, niat kita itu apa, ya. Maka kita mendirikan amal usaha ini, yang pertama harus kita niatkan ini sebagai jihad ekonomi kita, Pak. Hari ini kita berjihad bukan hanya sekedar jihad memikul senjata untuk perang, tetapi kita hari ini harus jihad memerangi hawa nafsu kita, memerangi tentang ego-ego kita. Bapak Ibu sekalian, ya, hari ini kadang kita bangga sebagai umat Islam yang mayoritas, tetapi kita harus sadar betul di bidang ekonomi kita ibaratnya buih dalam lautan. Jadi nak didelok kita wokeh bagi temu jebule mak kerepes, ya. Maka kita harus punya niat jihad. Jihadnya apa? Kita harus bersatu, ya, atau kita istilahnya berjamaah, gitu. Kemudian kedua, amal usaha yang kita lakukan ini harus memiliki tujuan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, Pak. Kita sering melakukan pendampingan ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu PKK dan sebagainya, apalagi problemnya engkau adole ning ndi. Nah, ini jadi persoalan. Maka kita harapkan tokomu hadir ini sebagai solusi bagaimana nanti penjualan UMKM ini bisa dilakukan di tokomu, ya. Kemudian yang ketiga, otomatis dengan kita membuka amal usaha ini akan membuka lapangan kerja. Yang kita harapkan karyawan-karyawan yang kerja di AUM ini adalah sebagai kader-kader untuk penerus Perserikatan Muhammadiyah. Sak sulit-sulite karyawan kita bina itu Pak, pasti akan lebih sulit orang lain, okay? Artinya insya Allah karyawan akan lebih mudah dibandingkan orang lain, karena karyawan kita sudah bekerja di amal usaha kita, okay? Kemudian yang terakhir, bahwa ternyata tokomu ini adalah salah satu bisnis yang sangat luar biasa. Artinya adalah bisnis yang tidak pernah ada matinya, Pak. Karena apa? Karena yang dijual itu adalah produk-produk kebutuhan kita. Hari ini dalam kondisi apapun kita tetap makannya nasi. Makan nasi apa beras, Pak? Nasi, ya. Apa makannya soto? Ya kadang-kadang, ya. Artinya ini adalah kebutuhan kita. Bahkan kita punya kebiasaan makan itu sehari berapa kali, Pak? 3 kali atau 1 kali, Pak? 3 kali. Dan itu pun dalam keadaan apapun tetap tidak berubah. Bahkan kita minum hari ini, ya, itu tetap minumnya pakai gula. Kalau tidak pakai gula sudah diganti, Pak, pakai slimming apa itu ya dari jagung gitu, ya. Jadi ada divergasi yang lain. Artinya ada kebutuhan yang muncul. Ini menunjukkan bahwa produk yang kita jual ini adalah produk kebutuhan kita sehari-hari, sehingga tidak ada satu ketakutan langkah ngarep koni sopo. Yang akan membeli adalah kita sendiri. Lanjut, Pak. Nah ini Pak, ini yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa ini kita langsung kepada aspek pemasaran, singkat saja Pak. Jadi tokomu hadir itu didirikan, itu yang pertama libatkan jamaah, Pak. Jangan mentang-mentang karena PCM atau rantingnya kaya, punya duit banyak, wes tak dirikan dewe, aku wes bukan itu, Pak. Okay. Tadi kami matur, sebaik-baik bisnis apapun yang paling aman adalah setelah kita memiliki pasar. Karena apa? Karena pemilik saham itu adalah pasar utama kita. Oke, diingat Pak. Pemilik saham adalah pasar utama kita. Karena pemilik saham harus punya berkewajiban membeli produk itu sebulan minimal 200.000. Nah, meskipun ini kadang-kadang terjadi, ya Pak, ini butuh edukasi, ya. Wah, nambahin beban, Ibu Aisyah selalu diberikan materi. Nah, sebenarnya ini adalah hanya mengalihkan yang biasanya belanja di tempat orang lain, sekarang belanjanya di toko sendiri. Nambah beban buatan Pak? Oh, saja. Ini kadang-kadang ini butuh edukasi yang nanti akan dibantu oleh para ustadz dan sebagainya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemilik saham ini tujuannya hanya sebagai pemantik, Pak. Jadi pemilik saham itu sebagai pasar utama, ini sebagai pemantik. Yang kita harapkan pemilik saham ini belanjanya itu tidak sekaligus langsung 200.000, jangan Pak.
tapi cukup dengan keluar masuk toko ini yang sering, ya. Hari ini besok beli garam, besok beli gula, besok beli apa, sering Pak. Karena keluar masuk inilah yang akhirnya akan menarik orang lain. Contoh, panjenengan mungkin barangkali sering bepergian. Kalau panjenengan mau mampir makan pasti akan lihat kira-kira mobil sing antri oke apa sidik, motornya banyak atau sedikit. Nah kira-kira tuh warungnya megah ketok resik tapi narak ana sing antri kira-kira ragu-ragu mboten Pak. Nah nek panjenengan melihat warungnya ketok ketek ning kok sing ngantri pirang-pirang mesti jenengan mampir. Nggih napa mboten? Nah ini punya daya tarik. Sama juga Pak. Toko itu juga harus begitu, harus ada namanya pemantiknya. Pemilik saham harus bisa ngasih contoh, ya. Contoh yang terbaik apa? Mereka harus belanja di situ dengan sering keluar masuk toko. Kemudian yang kita harapkan ada namanya pasar tabiun. Mohon maaf, kami menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami Pak, ya. Kami tidak menggunakan ada pasar primer, ada pasar sekunder. Ini terlalu yang umum. Kami menggunakan bahasa yang lebih mudah. Karena apa? Karena masyarakat umum itu Pak, itu kaidahnya adalah mereka selalu mengikuti umumnya opo. Ning kono kok rame banget pasti aku akan ikut-ikut. Dan kenyataannya di Surya Gading ini pemilik saham itu hanya menempati belanja sekitar 25%. Yang 75% adalah masyarakat umum yang jumlahnya tidak terhingga. Ya, ini yang penting. Lah, maka kemudian akan muncul lagi selain pasar tabiun ada namanya pasar kebijakan. Ranting atau cabang yang sudah memiliki AUM atau amal usaha yang lain, PCM atau PRM bisa membuat kebijakan. Nanti setiap bulannya gaji karyawan yang kerja di situ ditukar dengan voucher, bukan dipotong Pak. Kalau dipotong biasanya diprotes Pak. Wes gaji neupeh aja dipotong sithik ngono ya. Ya, jadi artinya ditukar dengan voucher. Mungkin nilainya tidak banyak, mungkin cukup 25.000 atau 50.000 atau mungkin 100.000. Karena otomatis dengan voucher itu nanti langsung bisa digunakan untuk belanja di toko. Ini akan menambah pasar kita. Kemudian hari ini kita tidak bisa lepas, toko harus bermitra dengan bank-bank yang sifatnya konvensional, dalam artian ada bank syariah atau bank apa yang mengeluarkan pembayaran-pembayaran yang sifatnya digital. Banyak hari ini ibu-ibu kita, ya mungkin bapak-bapak juga gitu, banyak yang pesan lewat Shopee, harus ada pembayaran dengan virtual account. Maka toko tidak hanya menjual produk itu juga, tetapi juga harus melayani pembayaran apapun, pembayaran listrik, pembayaran PDAM, ya, pembayaran angsuran dan sebagainya harus bisa dilayani. Dan kita alhamdulillah juga bermitra dengan pemerintah Kabupaten Klaten sebagai penyalur BPNT, bantuan pangan non tunai. Bahkan dulu di toko kita ini adalah tempat digunakan launching BPNT oleh Bupati Kabupaten Klaten Pak. Jadi di tempat kita ini. Jadi alhamdulillah lumayan Pak, waktu itu masih ada program BPNT. Itu tiap bulan kita menyalurkan 500 anggota BPNT. Kita tiap satu orang itu dapat keuntungan kurang lebih, pokoknya dalam satu season itu kita untung sekitar 4-5 juta Pak. Hanya kerja 2 hari Pak. Oke, waktu itu, tapi sekarang hanya sudah dicabut gitu, ya. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir kita ada namanya pasar simultan. Simultan itu apa? Orang itu yang datang istilahnya hanya 1-2 orang, mungkin setahun sekali dia lewat. Dan ini yang digunakan ukurannya adalah Alfamart atau Indomaret Pak. Mereka selalu menghitung berapa orang yang lewat, pakai motor berapa, pakai mobil berapa, itu akan dihitung, ya. Artinya apa? Bahwa kita sebaiknya toko itu harus berada di jalan raya yang mudah dijangkau, kan, mudah dilalui orang, gitu, seperti itu. Tidak seperti kita. Kalau kita yang nomor 5 ini kita tidak punya Pak, karena toko kita di jalan yang sepi, tidak ada orang lewat. Orang mana tidak ada Pak, yang lewat itu jamaah kita semua, orang-orang kita semua, ya. Dan itu, ini yang tidak kita miliki. Cuma kita anjurkan kepada Bapak Ibu sekalian supaya ini nanti dicari lokasi yang memang itu dilewati oleh beberapa banyak orang. Lanjut aja Pak. Ini Pak. Jadi kita akan membuat, mengapa saya katakan mudah? Kami jujur Pak, waktu itu kita hanya butuh waktu 2 bulan kita sudah launching. Februari kita merencanakan, kemudian April kita sudah launching, hanya butuh waktu 2 bulan.
Kami jujur, kami tidak punya latar belakang sebagai bisnis retail, tidak punya sama sekali Pak. Benar-benar kita dari nol. Waktu itu kami belum mengenal istilah studi tiru Pak. Jadi kita juga belum kunjungan kemanapun, belum ya. Jadi apa yang kami sampaikan ini adalah pengalaman kami real Pak ya. Kami real, dan alhamdulillah kami bisa membuat buku yang memang menceritakan tentang apa yang kami terjadi di Gading ini ya, seperti itu. Maka pertama Pak, kalau kita sudah yakin bahwa kita itu akan mendirikan ini amal usaha yang paling mudah ditiru, karena kemarin pada saat kita workshop di Kudus, 40% mengatakan amal usaha yang mudah ditiru adalah tokomu, okay? Dan itu bisa dilakukan di cabang, ranting dan sebagainya. Maka yang pertama adalah langsung bentuk panitia Pak. Panitia langsung dibentuk, mungkin bisa 4-5 orang ya. Kemudian setelah panitia dibentuk, kemudian langsung bagi tugas, siapa yang bagian mencari tempatnya, siapa yang bagian jual sahamnya, siapa yang akan menyiapkan saprasnya, siapa yang akan menyiapkan barangnya, siapa yang akan menyiapkan pegawainya, dan kapan itu launching akan dilakukan. Insya Allah tidak ada yang sulit Pak. Karena apa? Hari ini kalau panjenengan buka toko, nanti sales akan datang sendiri ya. Itu luar biasa. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan pada Bapak Ibu semuanya, kalau panjenengan sudah ada tokomu, jangan berpikir bangga Pak aku di tokomu, enggak ya. Yang kami harapkan jenengan tularkan kepada cabang atau ranting yang lain ya. Jadi jenengan harus menggerakkan cabang dan lain yang ada di sekitar itu. Yang kami sampaikan di sini adalah tadi ada berapa 18 tokomu itu kami lakukan Pak. Caranya gimana? Semua majelis ekonomi di cabang dan ranting itu kami catat Pak. Kami catat, kami cara kontaknya itu saya cari, kemudian saya telponi Pak satu-satu Pak. Kami telepon satu-satu, Bapak mohon izin kami dari ranting Gading, dari tokomu, mohon waktunya kami mungkin cari sedikit. Kemudian Bapak itu kami undang Pak, silakan datang ke toko 2 atau 3 orang ya. Kemudian akhirnya datang ke sini, kita kasih presentasi, kita tunjukkan loh ternyata ya tokonya laku terang, kita ajak nongkrong di depan toko itu. Dan alhamdulillah terus besok ajak lagi 10 orang datang ke sini, silahkan. Kemudian kita sampaikan lagi bagi tugas. Alhamdulillah rata-rata 3-4 bulan belakang langsung bisa berdiri seperti itu ya. Artinya ini sangat mudah Pak ya. Hanya kita yang penting harus berjamaah ya. Sekali lagi jangan merasa aku di duit. Kami kalau jujur Gading mungkin dengan biaya modal 500 juta mungkin waktu itu bisa dengan biaya sendiri Pak. Tetapi kita sahamnya 40% kita jual kepada jamaah, karena kita tujuan pasar itu yang menjadi faktor utama dalam kegiatan bisnis toko itu ya, seperti itu. Lanjut Pak. Oke. Nah, ini contoh saja Pak. Ini kemarin kita menemukan ada problem, ada ranting atau cabang mungkin ini tidak ditemukan di Surabaya. Mereka cabang itu hanya punya uang 20 juta ya. Terus kemudian bagaimana mereka ini supaya bisa mendirikan tokomu ya. Lah kemudian kita buatkan suatu skema, nanti bisa bekerja sama dengan PDM. PDM punya saham 15%, PDA nya 10%, PCM sekian persen, bahkan masjidnya juga ikut Pak, seperti itu. Sehingga alhamdulillah kemarin habisnya totalnya sekitar 350 juta itu sudah bisa berdiri ya, gitu. Ini menunjukkan apa? Kita berjamaah dan kita kompak. Kan yang paling penting adalah menjadi catatan kita, pemilik saham itu harus perserikatan itu sebagai pemilik saham mayoritas ya. Minoritasnya bisa ke jamaah, karena kaidah Badan Usaha Milik Muhammadiyah harus memiliki saham minimal 51% sebagai pemilik saham mayoritas. Karena apa? Karena berkaitan dengan kebijakan-kebijakan daripada nanti AUM ini untuk mengambil keputusan itu bukan di rapat anggota, tetapi di perserikatan itu sendiri, gitu ya, di situ. Karena bedanya dengan koperasi gitu Pak. Kalau koperasi itu kan keputusan tertinggi ada di rapat anggota, tetapi kalau BUMN Badan Usaha Milik Muhammadiyah dengan saham yang mayoritas, keputusan tertinggi ada di perserikatan, kira-kira seperti itu. Lanjut Pak. Ini contoh-contoh Pak. Jadi nanti cara perhitungannya, keuntungannya berapa itu bisa kita hitungkan seperti itu dengan porsinya masing-masing saham. Alhamdulillah
Ranting Gading ini kita sudah saham yang 1 juta kemarin sudah SL-nya sudah kumpul Pak. Jadi semuanya kita masukkan di BTM. Jadi pemilik saham itu kita bukakan rekening di BTM ini, tiap tahun kita masukkan ke situ. Yang menarik Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan bahwa sampai dengan hari ini Pak, pemilik saham itu meskipun uangnya sudah kembali 1 juta bahkan lebih Pak, itu sekitar 80% ternyata uangnya masih di sini tidak diambil. Saya nanti bingung nih, jangan-jangan memang butuh, mungkin dulu niatnya malah mungkin infak, mungkin seperti itu. Padahal ini bisnis Pak, bisnis murni Pak ini Pak. Jadi ada saham, ya. Meskipun ini sahamnya sudah kembali, tapi mereka masih punya hak terus Pak. Selagi toko ini masih jalan terus, masih punya hak terus gitu loh. Seperti itu. Ini yang luar biasa catatan bagian di Ranting Gading, dan mungkin mudah-mudahan di panjenengan sekali lagi kami sampaikan, kalau Bapak Ibu di cabang atau rantingnya sudah ada tokomu, jangan berhenti di situ. Tapi tolong digerakkan untuk di cabang yang lain. Panjenengan bisa membuka cabang atau menjadi konsultannya, penggeraknya, untuk supaya cabang dan lain juga ikut berkembang. Ini yang barangkali pesan kami sampaikan pada panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.